bupati, ini sebagai panglima santri. Ini santrinya Pak. Di wayangan kayak peliti. Khusus nanti Pak. Khusus tuh. Tapi satu hal yang tadinya saya sangat mempunyai suudon yang sangat luar biasa kepada Pak Bupati. Masya Allah. Tapi ketika terbongkar sekarang, justru suudon saya menjadi husnudon. Apa keudonan saya itu bergerak dari sejarah. Dulu saya sempat lempar-lempar kursi dan di Lotus. Ayat kamana tuh? Ada. Karena apa? Karena ketika bupati saat itu menggulirkan dana untuk pengkajian, ternyata sudah disetting siapa yang mengkajinya, hasilnya seperti apa itu sudah disetting. Nah makanya suudonisme saya sudah gugur dengan sendirinya dengan pembicaraan tadi Bapak Panglima yang sangat luar biasa. Artinya pengkajian ke depan saya akan yakin ini akan fair, tidak akan terulang kejadian 2010. Ya. Dan alhamdulillah ini semuanya terbantahkan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga saya tidak sekali tentunya saya sering membaca juga mengenai adanya sebuah rencana tentang kota baru yang tentunya sempat saya mendengar bahwa akan dipindahkannya ibu kota kabupaten ke Purwadadi atau Cikaung. Saya juga belum hafal itu. Nah ini bagaimana korelasinya nanti dengan pergerakan kita? Apakah itu substansi apa namanya kota baru ini seperti apa dan pergerakan kita seperti apa? Apakah bersentuhan atau seperti apa? Mungkin bapak-bapak ini yang lebih hafal, yang lebih tahu, karena saya terus terang masih buta mengenai dalamnya kota baru itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga nih Pak, yang ketiga ini saya juga sangat acungkan jempol kepada ketua forum Pak, kakak saya Haji Sugihartono ini dengan sangat bukan terbatas lagi Pak, karena kita memang pepatungan. Cuma sayang belum jadi patungan aja. Semua kegiatan kita, baik di Porkoda, Porkonas dan lain sebagainya, setiap kesempatan selalu diikuti. Bahkan rencana di bulan Januari ada Munas Pak. Nah ini kalau Bapak Bupati Panglima Santri berkenan, tolonglah nanti difasilitasi untuk mengikuti Munas Pak. Ya, Munas Porkonas Pak. Memang justru itu Pak, kita belum Januari, justru tempatnya ini Pak. Kalau sepertinya tempatnya di Jawa Barat, saya tidak akan minta didukung oleh Bapak, tinggal berangkat sendiri. Ini rencananya katanya di Mataram nih Pak. Di Mataram. Tidak, Mataram belum. Saya di sana. Di NTT. Nah, untuk itu mohon difasilitasi saja. Ya mungkin Bapak lebih tahu loh kalau bahasa fasilitasi itu. Ya kalau ada di Panglima, Panglima. Ada ada 3 poin itu Pak. Yang pertama suudon saya menjadi husnudon, yang kedua mengenai kota baru, dan yang ketiga itu mangga Panglima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baik. Jadi nomor ini mesti kudu dijawab. Nomor 2. Berdasarkan kenyataan yang ada saat ini, saya membaca contoh dinas perizinan ini adanya di Jalan Ahmad Yani. Disduk Capil adanya di Majen Sutoyo kurang lebih 4-5 kilo. Kemudian dinas pendapatan Pak Penda, iya kan? Jalan kampung. Jalan kampung. Kalau pandangan saya sih, yang namanya Pak Penda itu kan penghasil. Harusnya, kalau pandangan saya itu seperti halnya kita mesti buka dereng, terbuka. Tidak mesti asup jalan cacing. Nah, kemudian BKD jauh bisa lebih jauh.
atas dasar pemikiran itu yang membuat ada di mimpi saya, bagaimana bupati atau bagaimana masyarakat untuk dapat lebih mudah dalam hal pelayanan. Contoh, orang tua anak kan, dia yang pertama kebutuhannya mau bikin KTP, iya kan? Tapi dia pun pengen bikin izin usaha heleran misalkan, iya kan? Yang ada kaitannya kebutuhannya, ya namanya kebutuhan manusia. Harapan saya, kalau saya bandingkan dengan yang terklaster, itu hanya beda dinding saja, tapi terklaster dalam sebuah satu tempat, satu komplek. Parkir juga tidak mesti bayar 2-3 kali. Ya, betul. Cukup disita, dia masuk ke dinas yang dia butuhkan. A, B, muter, pindah pintu, pindah lift. Kayaknya enak ya masyarakat. Demikian juga kita kontrol sebagai aparatur tingkat kabupaten, baik bupati maupun OPT. Kayaknya akan mudah sekali kalau tercluster dalam satu tempat. Sehingga saya berkesimpulan punya mimpi itu jauh-jauh hari sebelum ada. Yang jelas saya punya keinginan, aduh ini kalau disatukan, saya pengen demi kemudahan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga bermimpilah ingin mengklasterkan perkantoran. Ada pepatah mengatakan, ada kemauan, insya Allah Ada jalan. Tiba-tiba di saat saya sudah mulai bermimpi, punya keinginan terkait hal itu, tiba-tiba insya Allah mudah-mudahan ini dalam tahap proses RNI X kebun tebu, ini kan? Pabrik gula. Dia punya keinginan untuk merubah dari perkebunan dari HGU ke HGB, kan gitu. Otomatis karena dia pun punya keinginan itu, ya akhirnya saya lontarkan juga. Kami siap mendukung, saya bilang. Asal dukung kamu. Itu kami butuh tempat nih. Itu sehingga yang tadinya disiapkan, ditawarkan 50 hektar, cukup saya bilang 50 hektar, kan gitu. Enggak, saya bilang nggak mau. Kalau 3 hektar boleh. Itu ceritanya. Akhirnya sekarang sedang dalam tahap proses untuk pelepasan atau pinjam pakai, iya kan? Dari RRI pabrik tebu, pabrik gula ke di bawah diserahkan menjadi kekuasaan Pemda Subang nanti. Nah, gitu ceritanya. Ini demi insya Allah, sehingga bukan masalah mau bikin kota baru, bukan. Tapi saya ingin memindahkan pusat pemerintahan yang sekarang ini, yang tercecer di mana-mana, disatukan. Itu intinya, ya. Untuk itu tentunya saya pun, ya kita sama-sama saling membutuhkan dukungan. Nah itulah kalau yang pertanyaan nomor 2, ya. Saya ingin betul-betul memberikan kemudahan kepada masyarakat supaya dalam hal pelayanan dan pemerintah itu lebih mudah. Kemudian nomor 3, aduh ini perlu didengar seksama ini. Seksama ini. Usaha pidana
can bisa janji Ustaz eta mah. Itu sawios-wios Pak. Ya, kan tetap digaris bawahi. Ustaz hampura lain nek papaehan gitu. Jangan ayang itu Pak. Jadi mudah-mudahan saya bisa ngabantu para Amin. gitu ya. Tentang pemekaran. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa mekar itu adalah sesuatu yang niscaya karena memang ini dilindungi oleh undang-undang kita. Terus juga yang harus dibangun dari kata mekar ini artinya diksi yang harus dibangun dan disosialisasikan nantinya kepada masyarakat dalam wacana mekar ini. Pertama, mekar itu harus kita pahami sebagai sesuatu yang berkembang dari satu titik, dari beberapa berbunga, dan setelah berbunga tentu saja apa yang jadi buah. Ya betul Pak Bupati. Jadi setelah berkembang berbunga, hasil jeripayah kita itu adalah berbuah gitu kan. Jadi mungkin itu yang harus disosialisasikan kepada masyarakat Subang bahwa mekar itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, betul, dan bukan sesuatu kriminal gitu, karena memang diperbolehkan oleh undang-undang kita. Kemudian juga saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Bapenas itu soal penamaan. Jadi dari filosofi yang saya kemukakan tadi, penamaan ini hendaknya saya sangat setuju dengan Pak Bapenas nanti supaya berkembang itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang memutuskan pertama, kedua berkembang itu atau mekar itu bukan sesuatu yang memisahkan, dan yang ketiga mekar itu bukan sesuatu yang menceraikan. Nah tetapi tadi mestinya kita pahami bahwa mekar itu sesuatu yang berkembang, berbunga dan berbuah. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Bapenas itu. Mungkin ini Bapeda ya. Maaf Pak. Nasional itu Bapeda, maaf. Ini akan jadi masukan yang sangat prinsip dan utama bahwa penamaan nanti Pantura itu tidak lepas dari Subang induknya, Kabupaten induk.